Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara bersama dengan semua anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi pada saat ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan berdasarkan renungan harian Toraja edisi Kamis 6 November 2025 dari Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum membaca dan merenungkan akan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu dalam seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih atas kasih dan karunia-Mu yang selalu kami nikmati dalam kehidupan kami semua. Terima kasih atas hari baru Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami mau mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu, berkati kami. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk memahami firman-Mu ini. Inilah doa kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Saudara-saudara, sampai hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Namun, Imam Besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, 'Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dilabur putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat dengan perintahmu untuk menampar aku.' Mereka yang berdiri itu berkata, 'Engkau mengejek Imam Besar Allah.' Jawab Paulus, 'Saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu. Karena tahu bahwa sebagian dari mereka orang Saduki dan sebagian orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, 'Saudara-saudara, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharapkan kebangkitan orang mati.' Ketika ia berkata demikian, timbullah pertengkaran antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki dan terbagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui semuanya itu. Terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari aliran Farisi timbul ke depan dan membantah dengan keras, katanya, 'Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya.' Pertengkaran besar pun terjadi, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu, ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, 'Teguhkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah engkau harus bersaksi di Roma.' Amin." Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, tema perenungan kita, teguhkan hatimu, pergi dan bersaksilah. Bapak Ibu, tentu kita mengenal Paulus. Dia banyak diceritakan di dalam Alkitab dan kisah hidupnya banyak menjadi inspirasi dalam kehidupan orang percaya. Dia adalah seorang penganiaya orang Kristen yang kemudian bertobat setelah perjumpaannya dengan Kristus. Perjumpaannya dengan Yesus itu mengubah seluruh kehidupannya secara total. Ia bertobat dari seorang penganiaya menjadi pemberita Injil yang tekun dan bahkan dengan penuh keberanian. Sejak ia mengalami perjumpaan dengan Kristus,
Ia mempersembahkan seluruh hidupnya untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa, dan bahkan dalam pemberitaannya, ia siap untuk mempertaruhkan seluruh nyawanya. Bagi Paulus, keselamatan yang telah ia terima di dalam Kristus adalah anugerah yang harus direspon dalam kesetiaan dalam bersaksi. Itu memang tidak mudah, namun Paulus percaya bahwa hikmat Allah yang akan menguatkannya, Allah yang ia sembah dan ia beritakan tidak akan pernah meninggalkannya. Allah hadir menguatkan dia dan meneguhkannya, bahkan memberikannya keberanian di ayat 11 bacaan kita. Kisah hidup Paulus ini yang semestinya menjadi inspirasi bagi setiap kita orang percaya untuk menghadapi berbagai pergumulan iman yang kita alami. Dari kisah Paulus kita dapat melihat bagaimana seorang Paulus yang terus memandang kepada Kristus sebagai sumber kekuatannya dan juga tujuan utama dalam hidupnya. Sehingga dalam situasi tersulit sekalipun, ia tetap mampu menjadi saksi atas kasih karunia Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, menjadi saksi Kristus memang bukan hal yang mudah. Sebagai orang percaya, kita semua dipanggil untuk setia menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu melalui perkataan kita dan juga melalui perbuatan kita. Memang tidaklah mudah. Akan ada tantangan yang kita hadapi, ada berbagai penolakan, tekanan yang akan kita alami. Namun, dari firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa Tuhan yang memanggil kita, Dia jugalah Tuhan yang akan menyertai kita dan memperlengkapi kita. Oleh karena itu, marilah kita terus membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan juga dengan terus membaca firman-Nya, agar kita dikuatkan dan dimampukan untuk bersaksi dengan kasih dalam keberanian dan juga dalam ketekunan. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu ini akan meneguhkan hati kami untuk senantiasa bersaksi mengenai Injil-Mu dalam kehidupan kami. Bersaksi tentang keselamatan, tentang anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Biarlah ya Tuhan, seluruh kehidupan kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Kuatkan dan mampukan kami ya Tuhan, biarlah kami boleh terus tekun dan juga boleh terus berani untuk memberitakan Injil-Mu dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati kami di sepanjang hari ini, biarlah dalam seluruh kehidupan kami, dalam setiap kerja dan usaha kami juga boleh bersaksi tentang Engkau. Dan dari semuanya itu ya Tuhan, kami juga boleh menikmati setiap hasil jerih payah kami, dan kami senantiasa hidup dalam sukacita di dalam Tuhan. Senantiasa juga ya Tuhan, kami mendukung dalam doa anak-anak-Mu yang dalam pertumbuhan dan perkembangan juga, yang sementara menuntut ilmu, berkatilah ya Tuhan, biarlah mereka juga akan senantiasa tumbuh dalam kasih sayang Tuhan. Mereka boleh bersaksi tentang Engkau bahkan dalam masa kecil mereka, dan mereka juga boleh semakin bertumbuh mengenal Engkau, dan itu menjadi kesaksian hidup mereka. Berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami yang dalam lanjut usia, Tuhan berkati. Kiranya Tuhan yang akan menolong. Biarlah ya Tuhan dalam masa tua mereka boleh terus merasakan pertolongan Tuhan, boleh terus merasakan kasih sayang Tuhan, dan itulah yang akan senantiasa mereka persaksikan dalam kehidupan mereka. Segenap kami juga ya Tuhan, yang dalam pergumulan hidup, yang dalam kesakitan, kiranya Tuhan yang akan memberkati.
Kuatkan iman dan pengharapan setiap kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang berperkara dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa hanya dengan kuasa Tuhanlah kami akan dipulihkan. Berkatilah ya Tuhan, biarlah dalam setiap gumul hidup kami hanya berserah hanya kepadamu saja. Berkati pemerintah kami, biarlah Tuhan memberkati, sehingga mereka boleh memerintah kami dengan baik. Setiap pemberita-pemberita Injil-Mu dimanapun Tuhan tempatkan mereka, kuatkan ya Tuhan, biarlah mereka boleh bersaksi dalam kehidupan mereka, dan dalam kehidupan mereka ya Tuhan, mereka senantiasa dikuatkan, diteguhkan, dan bahkan senantiasa diberikan keberanian oleh Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu selalu menuntun kehidupan mereka. Berkati kami ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan kehidupan kita masing-masing. Shalom dan selamat pagi.